Nah, ini ya pengenalan Arduino. Nah, kali ini kita mau berkenalan lagi nih dengan Arduino ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yang berfungsi sebagai prosesor atau otaknya si robot yang mengendalikan seluruh aktivitas dari robotnya. Nah, ini kita mau lihat ada jenis-jenis Arduino nih, ada banyak. Nah, ini contohnya, kakak berikan 4 contoh ya. Ini yang kiri atas ini yang punya teman-teman ya. Ini Arduino Uno. Ini seperti yang di paket yang teman-teman beli. Nah, yang kanan ini ini adalah Arduino Mega. Nah, ini ada tulisannya ya, Mega. Nah, ini lebih besar ya. Jadi bedanya sama Uno ini dia lebih besar ya, pinnya lebih banyak. Jumlah pinnya lebih banyak daripada Arduino Uno. Nah, yang bawah ini, yang kiri bawah, ini adalah Arduino Nano. Ini ada tulisannya ya, kecil nih. Arduino Nano. Ini kecil ya, lebih kecil daripada Arduino Uno ataupun Arduino Mega. Nah, ini bedanya juga selain ukurannya, ini pinnya beda ya. Kalau yang Uno sama Mega ini kan lubang ya, pinnya bentuknya ya. Nah, kalau yang Arduino ini, Nano ini dia pinnya jarum. Ini yang bawah ini. Ini adalah pin-pin Arduino-nya. Nah, sambungan ke USB-nya juga beda nih. Kalau Arduino Uno sama Mega ini sama ya, yang kotak ini, yang kayak punya teman-teman. Bisa dilihat ujungnya seperti ini nanti. Nah, kalau yang punya Arduino Nano, ini beda ujungnya. Konektor Kayak USB-nya. charger handphone kan, Kak? Gimana deh, ada yang tanya tadi? Nggak jelas. Kayak charger handphone. Ya, betul. Ya, charger handphone lama ini ya. Yang lebih gede ini, yang handphone dulu. Nah, kalau yang kanan sekarang ini adalah nih, tertulis ya Arduino Micro. Nah, ini lebih kecil lagi ya. Ini pinnya sama juga, ini modelnya jarum-jarum ya. Sama seperti Arduino Nano. Nah, ini juga konektor ke USB-nya beda nih. Ini yang kayak charger handphone yang sekarang nih, Type C, yang Type Z. Yang bisa dibolak-balik itu ya, yang kayak buat charger HP yang baru, tapi yang Type Z. Beda sama yang ini ya, ini yang lama ini. Charger HP yang lama. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan nggak, Dek? Terkait jenis-jenis Arduino-nya. Kak Dana, Arduino itu berarti ada beda-beda jenis ya? Ya, betul. Jadi ada ini kakak kasih 4 ya. Sebenarnya ada banyak. Ada Arduino Leonardo lah, ada banyak. Ini kakak kasih yang biasa lah, yang biasa dipakai sama orang-orang. Itu ya, Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Kak. Ya, Kak, gimana, Dek? Arduino Nano-nya kok nggak ada restartnya? Oh, restart ya. Ini teman-teman kalau yang belum tahu restart, itu yang ini ya, yang tombol-tombol ini. Nah, ini tuh fungsinya nanti untuk mengulangi program dari awal ya. Nah, kalau ketika tombol restart ini dipencet, nanti programnya akan diulangi dari awal. Nah, tadi yang ditanyakan yang mikro ya, Dek? Apa yang nano restartnya? Yang Nano, Kak, kok nggak ada Ini restartnya? ya, ini yang nano itu restartnya yang ini. Yang ini, yang tombolnya warna merah, warna hitam ini ya. Kecil. Kalau yang Uno kan ini yang merah ini. Nah, kalau ini Kak Dana,
Yang ini ya, Kak Dana. nggak ada tombol. Nanti kalau ditekan, dia akan mengulangi programnya dari awal. Ya gimana deh? Ada yang tanya lagi tadi? Berarti restart itu tuh menghapus yang kita coding itu. Enggak. Jadi yang coding nggak kehapus. Nanti cuman diulangi dari awal. Kan kalau coding kan dari atas ke bawah ya. Nah itu nanti dimulai lagi dari atas. Misal kalau program yang ini yang manuver ya kan maju, belok, mundur gitu ya. Nah, nanti kalau pencet restart, nanti programnya akan mulai lagi dari maju. Maju, belok, mundur. Urutannya kan gitu. Kalau di restart nanti dia otomatis ke baris paling awal, paling atas dari programnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Tidak, Kak. Lanjut ya. Tidak ada Kak Dana. Nah, ini tadi ya. Itu berfungsi sebagai prosesor ya. Seperti otak pada manusia untuk mengendalikan seluruh aktivitas dari manusia kalau otak. Nah, kalau prosesor itu otaknya si robot. Nah, ini ya sudah pernah dibahas ya. Teman-teman sudah pernah lihat. Jadinya, Kak, yang di bawah Arduino Uno-nya itu apa, Kak? Oh, yang di bawah ini ya. Ini juga prosesor ini ya. Jenisnya namanya adalah Raspberry Pi. Kabel USB-nya kok banyak kan, Kak? Ya, ini memang lebih banyak ya ini ya. Ya Kak Dana. Soalnya ini dia juga harganya memang lebih mahal. Kalau yang ini harganya ya ini ekonomis, hemat. Arduino Uno sudah harganya sudah murah. Hemat uang. Di pasaran tinggal nyari-nyari. Nyarinya mudah, harganya murah. Kalau teman-teman mau belajar, juga banyak tutorial Arduino Uno ini di internet. Nah, jadi Arduino itu sebenarnya adalah microcontroller ya teman-teman ya. Kalau teman-teman cari di internet atau mau beli ke toko itu namanya microcontroller. Seperti, nah itu fungsinya seperti komputer mini yang berfungsi nanti untuk menghitung dan mengendalikan seluruh aktivitas dari robotnya. Nah, prosesor itu posisinya ada di sini nih, di dalam chip microcontrollernya. Nah, ini nanti di dalam chip ini, di sana ada memorinya juga, ada RAM, dan di sana ada prosesornya. Jadi yang prosesornya itu intinya yang di sini, di chip microcontrollernya. Tapi kalau Arduino ini secara keseluruhan, ini biasa disebut dengan microcontroller ya teman-teman ya. Nah itu ya, dalam microcontroller itu terdapat prosesor, ada memori, ada pin juga nih, pin input dan pin outputnya. Satuan ini namanya microcontroller. Mau ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Lanjut ya. Nah ini tadi sekarang bagian-bagiannya ya. Jadi Arduino itu ada pinnya, ini ada tombol restartnya. Sini dua bagian yang besar ini. Yang pertama yang kotak dulu ya. Nah ini untuk menghubungkan ke laptop ya, ke USB. Nah kalau Arduino kan dia elektronik ya, dia butuh listrik. Nah listriknya itu bisa disuplai dari sini, dari komputer, baterai komputernya teman-teman atau baterai laptopnya teman-teman. Jadinya kan kalau udah dimasukin ke USB nanti dianya nyala ya. Nah itu artinya listriknya sudah mengalir ke Arduino-nya. Nah, selain lewat sini nanti juga bisa lewat sini nih. Ini kakak tunjukkan ya. Double check namanya. Nah ini ujung kayak gini nanti ya. Nanti ini terhubung ke sumber listrik. Nah nanti ujungnya ini
masuk ke sini nih, supaya dia mengalirkan arusnya ke Arduino-nya. Nah, nanti Arduino-nya juga bisa menyala. Kemudian yang terakhir bisa juga kita masukkan kabel ke VIN. Nah, nanti kabel ke VIN ini dihubungkan ke baterai ya, ke titik positif baterai. Nah, GND-nya juga nanti dihubungkan ke titik negatifnya baterai, supaya nanti arusnya bisa mengalir ke Arduino-nya. Kak, Ya, gimana, Dek? yang di buku itu kok dianya nyambungkan kabel baterainya itu ke GND dan 5V. Yang mana ya? Oh, kalau 5V itu, Yang di buku. 5V itu ini ya, keluaran ya. Maksudnya dia bertegangan. Intinya dia udah ada listriknya. Jadi harus masukinnya ke VIN. Kalau mau melistriki ini, mengalirkan listrik ke Arduino-nya. Nah, nanti kalau dari VIN sudah masuk, ini pin 5 voltnya ini bisa buat nyalain komponen yang lainnya. Bisa buat nyalain LED, bisa buat nyalain buzzer gitu ya. Nah, nanti bisa ambil lewat sini sumbernya. Seperti itu ya. Mau ada yang ditanyakan lagi? Nah, sekarang kita bahas ini ya, pin-pinnya ya. Di Arduino itu ada 3 pin ya, tiga golongan pin ya. Ini yang pertama ada digital. Ini ya, yang digital itu yang ini, yang angka 0 sampai 13. Nah, nanti ini yang bisa diprogram sama teman-teman ya, nanti di M-block-nya. Set digital output ya. Ini bisa diatur supaya dia menghasilkan listrik atau tidak menghasilkan listrik. Nanti diatur lewat program. Ya, gimana, Dek? Jadinya Arduino yang dipakai untuk M-block beda sama Arduino yang dipakai untuk Arduino IDE, Kak. Sama. Jadi M-block itu fungsinya sama kayak Arduino IDE ya. Ini kalau teman-teman belum tahu, Arduino IDE itu juga software ya, aplikasi untuk memprogram Arduino. Cuman nanti bedanya Arduino IDE itu dia ini ya, ketik-ketik menggunakan metode mengetik. Tapi kalau M-block nanti dia cukup kayak puzzle ya, ditarik, diseret, dan ditempel. Sama-sama juga bisa mengupload, mengunggah programnya ke Arduino. Jadi fungsinya M-block sama IDE itu sama. Cuman beda cara penggunaannya. Kak, saya udah tahu cara memakai Arduino IDE. Oh, gitu ya. Ya. Bagus. Nanti kalau Arduino IDE itu nanti dia bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Tapi emang harus belajar dulu. Soalnya kalau pemrograman ketik kan ya harus punya dasarnya dulu ya. Nanti teman-teman kalau langsung ngetik biasanya bingung. Nah, kalau pakai M-block itu teman-teman dari nol nggak punya ilmu pemrograman nanti sudah bisa menggunakannya. Nah, itu paling bedanya sama Arduino IDE ya. Nah, lanjut tadi udah ada pin digital ya, kemudian ada pin analog. Nah, ini fungsinya biasanya untuk menghubungkan ke sensor ya. Nah, nanti sensornya dipasang Kayak di RC05, sini. Kak. Halo, gimana, Dek? Itu bukan disambungkan ke HC05, Kak. C05-nya yang mana ya? Oh, jadi sensor tuh ada 2 jenis ya. Ada yang masuk ke analog input, ada juga yang ke pin digital. Nah, itu ya, jadi ada 2 metode. Nah, analog input ini biasanya untuk yang keluarannya nilainya bermacam-macam ya. Ya nanti dipelajari lebih lanjut ya, kita bahas mengenai input dan output ya. Sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya, nanti kita akan bahas lagi ya terkait input dan output. Untuk memudahkan, sementara analog input ini digunakan untuk
pemasangan sensor ya. Ini bisa dipasangkan di sini untuk datanya. Kemudian ada bagian power ya. Nah, ini tuh ada banyak, ada berapa pin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pin ya. Nah, ini berhubungan sama ini ya, daya listriknya ya. Kalau VIN itu intinya untuk memasukkan tegangan listrik ke dalam Arduino-nya. Nanti harus 2 pin yang dihubungkan ya, VIN dan ground-nya dihubungkan ke sumber listriknya, misalnya baterai. Nah, kalau yang 5V sama 3,3V ini nanti yang sebagai sumber listriknya tuh Arduino-nya. Nah, dia mengalirkan listrik ke komponen lain. Jadi di VIN itu dari baterai sumber listriknya ke Arduino ya. Nah, Arduino kan udah nyala tuh. Dia bisa juga ngalirin ke komponen lain. Nah, bisa lewat 5V ini untuk mengalirkan, meneruskan listrik dari baterai ke komponen lain seperti LED misalnya atau buzzer. Nah, ini 33V juga sama ya, cuman dia tegangannya lebih kecil. Seperti itu ya. Ini untuk pin RES dan pin SDACL RF ini nanti jarang digunakan ya. Ini teman-teman nantilah di pembahasan selanjutnya kita bahas supaya teman-teman nggak bingung nanti. Sementara kita yang sering pakai nanti pin ini ya, pin power untuk 5V, GND, VIN, terus analog input, sama pin digitalnya. Gitu ya, Dek. Mau ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Ini ya, yang ini chip prosesornya yang di sini ya. Chip mikrokontrolernya. Dalamnya ada prosesor, ada memori, ada RAM. Nah, ini nanti di sini otaknya ini. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Adik-adik. Langsung bicara aja ya, Dek. Oke, kalau nggak ada, kita ulangi lagi dari atas ya. Ini udah selesai materinya hari ini. Kita mau review lagi dari atas. Jadi, nah Arduino ini adalah ini ya, prosesor ya, yang digunakan untuk berpikir ya, untuk mengendalikan seluruh komponen robot nanti. Seperti otak pada manusia. Nah, ini jenis-jenis Arduino nih. Kakak tampilkan 4 jenis ya. Ini yang atas ini adalah Arduino Uno. Ini yang didapatkan teman-teman ya. Kemudian yang lebih besar ini, yang pinnya lebih banyak ini adalah Arduino Mega ya. Kemudian yang lebih kecil kita bisa gunakan ini Arduino Nano. Ini ada juga yang lebih kecil nih Arduino Micro. Ini enggak terlalu beda ya, beda sedikit doang antara Arduino Nano dan Arduino Micro. Gimana, Dek? Jadinya Arduino Mega yang paling besar, Kak. Ya, kalau di gambar ini Arduino Mega paling besar. Jadinya nggak ada lagi Arduino yang paling besar, Kak. Oh, kalau Arduino yang paling besar itu bisa di itu ya. Ini kakak berikan contoh tempat dulu. Nah, dari tempat gambar ini yang paling besar Arduino Mega. Kalau yang sama ini kakak tahu sih yang paling besar ini. Nggak tahu nanti mungkin kalau Arduino ngeluarin produk baru lagi yang lebih besar ya. Mungkin ada nanti. Sementara yang kakak tahu yang paling besar Arduino Mega. Nah, ini ya prosesor tadi ya. Seperti otak. Nah, jadi prosesor itu
salah satu bagian dari microcontroller ya. Jadi Arduino itu kalau teman-teman mau beli itu disebutnya bukan prosesor ya, dia lebih tepatnya microcontroller. Nah, microcontroller itu seperti komputer mini ya. Dia yang melakukan perhitungan, yang melakukan komputasi. Nah, intinya yang berpikir gitu ya. Supaya nanti untuk mengendalikan bagian-bagian robot lainnya. Nah, prosesor itu ada di dalam microcontroller ya. Jadi di sini itu. Nah, di bagian chip ini dia ada prosesornya, ada RAM-nya, ada memorinya juga. Nah, tentunya ada prosesornya tadi ya di sini. Kak, Gimana, Dek? jadinya Arduino yang lebih panjang chipnya bisa menyimpan lebih banyak, Kak. Oh, kalau chipnya bisa dilihat di itunya ya nanti ya, spesifikasinya. Nanti tergantung di spesifikasinya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Yang jelas nanti kalau pinnya ini lebih banyak. Nah, kalau untuk memorinya bisa dilihat di spesifikasinya ya. Di ininya, di spesifikasi Arduino-nya. Ntar tinggal dilihat tuh lebih besar mana antara, bisa dicari di internet ya, antara Mega, Uno, Micro atau Nano atau Arduino lainnya. Nah itu ya, jadi microcontroller selain ada chip ini, kemudian juga ada pinnya ya, ada pin input dan output, juga ada memorinya. Nah kesatuan ini Arduino Uno ini, nah ini dinamakan microcontroller. Kemudian kita sudah ke bagian-bagiannya. Ya ini ada pin-pinnya ya. Jadi sudah dijelaskan pin Arduino itu ada 3. Secara umum ya, ada pin digital, ada pin power, ada pin analog input. Pin digital ini pin yang ada angkanya ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13. Nah, ini adalah pin digital. Pin digital ini fungsinya ya tadi bisa untuk menghasilkan listrik ataupun tidak menghasilkan listrik ya, dengan diprogram tentunya. High tinggi itu untuk menghasilkan listrik dan rendah itu artinya tidak menghasilkan listrik nanti ya di program M-blocknya. Nah, kemudian ada analog input. Nah ini analog input ini nanti untuk lebih mudahnya nanti dia untuk memasang sensor. Nanti sensor bisa dipasangkan ke pin analog input ini. Nah untuk pin power ini adalah yang berkaitan dengan sumber listriknya ya. Nah V-in dan G-in-D ini nanti ini dihubungkan ke sumber listrik dari luar. Jadi kan kemarin pas kita bahas komponen robot ada sumber listrik ya, seperti jantung itu ya, untuk mengalirkan listrik ke seluruh komponen robot. Nah nanti masuk ke sini V-in sama G-in-D. Nah dari sini Arduino ini juga bisa menyalurkan dayanya listriknya dari baterai ke komponen lain. Nah ini lewat pin 5V, pin 33V, atau mungkin bisa juga lewat pin digital yang sudah diprogram tadi ya. Sudah diprogram tinggi, nah itu menghasilkan listrik ya. Nah itu sumbernya sebenarnya dari baterai, tapi diteruskan oleh si Arduino-nya ini. Nah 5V sama 3,3V ini bedanya kekuatan ini ya, tegangannya, besar tegangannya, tegangan listriknya. Yang 5V itu lebih besar tegangannya. Nah, sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu. Ini materi hari ini kita sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kakak akhiri. Kak, Halo? saya barusan tengok di internet, rupanya Arduino paling besar itu Arduino Mega. Oh ya, berarti masih Mega ya dia. Arduino yang terbesar saat ini masih Arduino Mega.
Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kakak akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti besok kita ada lagi ya. Nanti untuk linknya bisa dilihat di grup WhatsApp. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.